Iya, kalau mau dibilang siapa yang salah, iya dua-duanya salah. Yang demo salah, yang bikin aturan juga salah. Kenapa? Karena memang ini udah salah dari awal. Bagaimana mungkin kita menjalani hukum di dunia ini selain hukum Allah, ya kecuali hanya kehancuran, kebinasaan yang akan terjadi. Dan udah terbukti kan zaman sekarang kita nggak boleh dan nggak bisa menolak fakta sejarah bahwa saat Islam masih memimpin dunia, kondisi dunia ya masih jauh lebih baik daripada saat Islam sudah tidak memimpin dunia. Itu kita nggak bisa bohongin sejarah bahwa ya memang jelas Islam jauh lebih baik daripada selain hukum Islam, karena terbukti ribuan tahun memimpin muka bumi ini dengan sistem khilafahnya, ya itu terbukti worth it. Kalau mau dibilang apa yang lebih baik hari ini, misalkan orang mengatakan dari segi teknologi, ya mau Islam mimpin dunia atau enggak, teknologi akan tetap jalan pada waktunya, seiring perkembangan waktu, perkembangan zaman. Jadi kita nggak boleh menutup mata akan fakta sejarah yang satu ini. Nah, gue nggak mau bahas tentang aturannya lah ya, atau omnibus law-nya, atau RUU Cipta Kerjanya, enggak. Karena gue sedikit banget, gue bener-bener awam, jadi gue nggak mau nyentuh ke sana. Gue hanya mau menimbang dari kedua belah pihak, dari yang rakyat sama yang dari pihak penguasa, atau dalam hal ini pejabat-pejabat yang ada di DPR ya. Begini, seperti yang di awal tadi gue bilang, kan memang dari awalnya udah salah ya. Karena menjalani hukum di muka bumi ini untuk urusan manusia itu dengan selain hukum Islam itu udah salah. Total. Kalau dari DPR-nya lah, atau dari pemerintahannya, atau dari penguasa, pihak penguasa, ya selama masih memakai hukum dunia, hukum yang dibuat oleh manusia, maksudnya, ya nggak akan ada kesudahan yang baik, kecuali sedikit. Dan itu udah terbukti dari kita merdeka sekian puluh tahun sampai hari ini. Apakah grafiknya semakin naik? Ya tentu tidak. Dan jangan pernah bandingin sama negara lain, karena letak geografisnya beda, apa-apanya beda, segala sesuatunya beda. Bagaimana mungkin kita mau bandingin negeri kita sama Amerika, sama Cina, sama apalagi Rusia? Nggak bisa. Jadi ya masing-masing aja. Amerika punya sejarahnya sendiri, Cina punya sejarahnya sendiri. Jangan bandingin nama negara kita gitu. Hanya karena kondisi negara lain juga sedang palut, sedang pailit, terus mau bandingin sama negara kita, enggak. Itu kalau kita masih bandingin nama negara lain begitu mah berarti kita nggak mandiri. Itu ya wajar, makanya kan jadi bergantung sama negara lain. Secara umum prinsipnya adalah Islam mengajarkan semua hal yang penting bagi kehidupan manusia, baik secara individu maupun umat atau kaum, dalam menjalani kehidupan di dunia ini sampai mati. Orang itu mati atau sampai ya hari kiamat. Itu dari pihak penguasa lah, itu ya. Dan kita nggak bisa berbuat banyak. Gua cuma bisa ngomong gitu. Kalau masih pakai selain hukum Islam ya pasti gagal gitu. Cuma yang mau gue lebih tekanin ini yang kepada masyarakat, atau ya kepada orang-orang yang merasa terzolimi, bahkan sampai akhirnya kan puncaknya demo atau bahkan anarkis. Nah ini yang mau gue singgung lebih panjang. Di dalam ajaran Islam yang benar itu diajarkan, dan ini perkara yang besar, termasuk prinsip-prinsip dasar keislaman dalam menjalani hukum Islam, dari bab tentang pemerintahan. Lebih spesifiknya lagi judulnya kepatuhan kepada penguasa. Artinya bagaimana sih kita sebagai rakyat menyikapi penguasa. Dan tidak ada dalil lain kecuali hanya satu sikap saat kita menghadapi penguasa. Apa itu? Saat misalkan kita merasa terzolimi, tidak adil, tidak amanah, itu ya para penguasa itu. Apa sikap kita? Cuma satu,
diam. Udah. Ya kalau mau lebih lengkapnya lagi, diam dan sabar dan bertahan di dalam kesabaran itu sampai Allah gantikan pemimpin yang zalim itu oleh pemimpin yang baik, yang amanah, yang jujur, yang adil, yang bijaksana, dan lain sebagainya. Dan itu merupakan perkara yang fundamental bagi seorang muslim yang seharusnya diketahui. Karena sumber fitnah yang terjadi yang ujung-ujungnya akan merugikan kaum muslimin baik secara individu maupun umat ketika banyaknya orang tidak mengetahui hal yang fundamental dari akidah atau manhaj atau cara beragama yang sebenarnya yang Islam ajarkan dari bab tentang menyikapi penguasa. Secara umum, Islam mengajarkan bahwa ketika kita sebagai masyarakat nih menyikapi penguasa bagaimana? Ya taat, udah. Di Al-Quran ada kan taati Allah, taati Rasulnya, dan pemimpin di antara kalian. Itu pemimpin yang diangkat oleh kalian atau pemimpin yang diangkat secara sah, yang dimana hukum tersebut berlaku di negeri itu. Begitu. Kecuali ketika misalkan ada penguasa atau pemerintah gitu ya, yang menetapkan atau membuat kebijakan yang bertentangan dengan hukum Islam, maka Allah dan Rasulnya yang lebih utama. Tetapi bahkan saking proporsionalnya hukum Islam, ketika seorang penguasa atau sebuah pemerintahan membuat kebijakan atau aturan yang bertentangan dengan hukum Islam, kan seharusnya tidak ditaati. Tetapi kalau dengan tidak mentaati, kemudaratan lebih banyak terjadi, maka taati aja. Kenapa? Karena kita mentaati bukan karena kehendak kita, tetapi karena keadaan yang memaksa gitu. Ya tentu secara individu kita harus pintar-pintar lah ngindarin aturan-aturan negara, pemerintah yang bertentangan dengan hukum Islam. Dan gua nggak mungkin publish di sini karena pasti akan ada ketersinggungan yang sangat mendalam. Bapernya gitu ya. Jadi sebagai rakyat kita secara umum kepada pemerintah harus bagaimana? Taat, udah taat. Selama tidak dalam rangka kemaksiatan atau menentang hukum Allah, hukum Islam, taati. Dan ingat ya, ini sekadar intermezzo. Jangan bilang Indonesia bukan negara Islam. Di dalam Islam dikatakan bahwa sebuah atau suatu kaum dianggap sebagai negeri Islam kalau memenuhi 3. 1. Pemimpinnya Islam, orang Islam. 2. Mayoritasnya penduduknya orang Islam. Dan yang ketiga, hukum Islam ditegakkan di suatu kaum tersebut. Dan Indonesia memiliki 3 kategori itu. Kita pemimpinnya Muslim. Alhamdulillah, dari presiden pertama sampai sekarang. 2, kita masih mayoritas Islam. Yang ketiga, hukum Islam ada di Indonesia? Ada. Walaupun belum secara kafah. Hukum Islam yang ditegakkan di Indonesia apa? Ya itu orang mau nikah, kan ada KUA, pakai hukum Islam kan? Orang mau cerai pun pakai hukum Islam. Itu. Jadi jangan salah paham bahwa menganggap Indonesia bukan negeri Islam. Salah. Indonesia itu negara Islam. Sebagaimana di Timur Tengah, seperti di Arab Saudi, itu Islam negeri kita. Karena memenuhi 3 syarat. Yang nggak mau bahas selanjutnya, gua nggak mau panjang-panjang. Ada satu hukum di dalam Islam yang berkaitan dengan tadi yang gue bilang, bagaimana sikap kita kepada pemerintah yang zalim. Itu kan tadi diam. Artinya, lawan kata dari itu adalah beraksi. Yang kita kenal sebagai istilahnya hari ini adalah demo atau unjuk rasa. Secara singkat, gua nggak mau banyak basa-basi bahwa demo di dalam Islam itu dilarang. Buat teman-teman yang tahu dalilnya, come on bantuin gue ya. Karena gue cuma orang awam, gue cuma dengar pengajian, alhamdulillah dengan segala macam pertimbangan. Oh ada yang satu ngebolehin, yang satu enggak. Tapi masing-masing dengan dalil, dan yang terkuat adalah yang menunjukkan bahwa memang demo secara umum beraksi
dengan menyikapi penguasa yang kita anggap zalim lalu kita melakukan aksi, nah itu dilarang di dalam Islam. Banyak, panjang banget ini, dan gua nggak bisa untuk menjelaskan secara detail ya, karena keterbatasan ini. Lagi-lagi gua bilang gua ini orang awam, jadi hukum sudah gua sampein, lo denger dan lo nggak mau ngikutin, ya udah, itu kan cukup jadi bukti di hari kiamat. Itu aja, gue cuma jadi sarana Allah aja buat ngasih peringatan, dan peringatan bisa datang dari siapa aja kan. Cukuplah itu jadi saksi rekaman di hari kiamat nanti. Kalau lo mohon maaf diperkarakan di yaumil hisab untuk masuk neraka karena lo melanggar hukum Islam dari bab atau persoalan perihal tentang kepatuhan. Ingat ya, Islam itu ngajarin semua hal yang penting. Kalau cara bersuci aja setelah buang hajat, buang air itu diajarin, masa sih pemerintahan nggak diajarin? Masa sih kita sebagai rakyat tidak dididik oleh agama kita yang sempurna ini? Itu cuma banyak orang nggak tahu. Karena banyak orang tidak mau tahu. Dan kalau lo nggak pernah mau tahu, wajar lo nggak tahu dan nggak akan pernah tahu. Beda sama orang yang mau kritis, tapi ada yang sesat kritisnya. Ada orang yang kritis, ya Allah kasih petunjuk bahwa ini sebenarnya boleh nggak sih nih demo begini nih. Dan amat sangat menenangkan hati saat gue mengetahui ini, bahwa iya, Islam itu tidak mengajarkan untuk beraksi ketika kita menyikapi penguasa yang kita anggap zalim atau tidak adil atau tidak amanah tersebut. Dan itu terekam oleh fakta sejarah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Ingat, kalau kita merasa pemimpin kita zalim hari ini, percayalah, dulu pun juga ada yang pemimpin seperti itu. Dan Islam mengajarkan bagaimana kita menyikapi pemimpin yang zalim kepada kita sebagai rakyatnya. Dan tidak ada sikap lain kecuali diam, sabar, dan bertahan di dalam kesabaran sampai Allah ganti pemimpin itu. Ini nggak masuk logika mungkin buat lo pada. Tapi ingat, agama itu tidak berstandar dengan akal dan logika lo. Kenapa yang nyitain hukum Islam ya Allah? Allah itu Tuhan. Kalau bukan Tuhan ya udah nurut. Itulah yang namanya ketaatan terhadap ajaran agama. Kalau lo nggak mau taat, ya udah wajar. Kehancuran yang akan terjadi kepada Allah sebagai individu pun kepada suatu kaum yang membangkang, mengingkari hukum Allah. Kisah para nabi dan rasul, kisah dulu-dulu sebelum hari ini ada pemimpin yang zalim dan diktator, dulu pun juga ada. Bahkan di zaman khilafah itu. Tetapi semua terekam oleh sejarah dengan baik bagaimana seharusnya kita bersikap berdasarkan sikapnya para sahabat Nabi. Kenapa? Ya karena dari mereka ajaran Islam itu datang pada kita melalui mereka. Karena mereka saksi hidup, ridwanullah alaihim jami'an, para sahabat Nabi, belajar langsung dari Nabi. Lagi-lagi, kita mau tahu apa enggak? Jadi yang gua harapkan adalah untuk sederhananya ya, biar nggak panjang durasi, ya udah jangan demo, jangan membuat aksi ini dan aksi itu menggerakkan massa untuk sesuatu hal yang, ingat, niat baik aja nggak cukup bro, sis, tetapi harus dengan cara yang benar untuk menghasilkan sesuatu yang baik atau kesimpulan yang baik. Yang demo niatnya baik nggak? Baik. Kita harus husnuzon. Gua husnuzon. Mereka yang demo itu baik. Walaupun jangan juga naif bahwa di antara mereka pun juga ada penyusup atau oknum yang memanfaatkan situasi sehingga niat mereka untuk demo atau menggelar aksi ini dan aksi itu ya untuk kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi yang nggak ada urusannya dengan niat baik yang seharusnya itu. Yaitu apa? Untuk menuntut keadilan dan lain sebagainya. Begitu ya. Jadi niat baik ada, ya ada lah. Kita harus husnuzon. Dan jangan, apa ya istilahnya, jangan juga membenci orang yang demo. Gua nih kontras terhadap demo. Tapi apakah gua membenci mereka yang demo? Enggak, mereka tulus kok. Bahkan sampai berdarah-darah.
kena water cannon, kena gas air mata, nyawa loh taruhannya itu. Terus apakah kita mau prasangka buruk sama mereka yang demo? Ya jangan. Cuma ya karena nggak berilmu, ya jadi nggak tahu bagaimana menyampaikan dengan benar aspirasi rakyat, begitulah. Dan jangan menuntut sesuatu hal yang di luar kita, yang di luar kendali kita juga gitu. Kalau misal ada sebagian komentar mungkin atau tanggapan yang meyakini bahwa oh, kalau kita melalui jalur yang sesuai konstitusi, kalau pakai cara itu mah percuma begini dan begitu. Ya udah, terus mau gimana lagi? Karena apa? Sederhananya begini. Kalaulah benar dengan cara lu demo unjuk rasa menggelar aksi ini dan aksi itu, apakah kesudahannya baik? Tentu enggak ada yang baik. Lihat fakta sejarah dari sekian banyak aksi demo unjuk rasa dan lain sebagainya, aksi ini aksi itu, puncaknya yang kita terkenal kelamnya itu adalah tahun 98. Lihat akhirnya seperti apa, nggak ada yang baik. Itu udah bukti bahwa ya memang Islam nggak ngajarin begitu untuk demo dan lain sebagainya. Dan kita jangan terbawa ego dan emosi kita untuk menentukan sesuatu. Makanya lihat tadi yang gue bilang, niat baik aja nggak cukup, tetapi harus dilakukan dengan cara yang benar. Kalau dengan cara yang benar kita sudah upayakan dan gagal, karena kita tahu kezoliman zaman sekarang di akhir zaman ini mendekati hari kiamat, memang it's supposed to be, emang harus kayak gini. Kita menderita khususnya sebagai kaum muslimin di negeri kita sendiri, maka cukup itu. Nih gue tensinya mulai agak naik sedikit dan jangan baper, oke? Oke, kita mulai. Karena akan mengesankan kalau lu menggelar aksi ini, aksi itu, demo, unjuk rasa, dan lain sebagainya. Ingat, kita itu jangan ngarep ke manusia. Harapnya ke Allah aja. Kalau kita ngerasa pemimpin kita zolim, terus kita udah lakuin begitu dan hasilnya gagal, ya udah. Jangan melakukan sesuatu yang di luar kuasa lu. Cukup. Lu mampunya memberi nafkah kepada istri dan anak-anak lu, cukup untuk urusan negara. Kalau lo nggak punya kewenangan, udah serahin sama yang punya kewenangan. Adapun kita per individu, kita harus tahu kapasitas. Jangan bertindak di luar kapasitas kita ketika kita bergerak atau melakukan sesuatu di luar kapasitas kita. Maka itulah kezoliman yang nyata. Itu. Dan ingat ya, jangan seolah-olah hidup lu itu tergantung pemerintah. Come on. Ya lu tahu kalau lu mengharap kepada manusia itu pasti sakit hati, pasti kecewa. Itu. Yang berusaha gue tekankan di sini adalah untuk meredam. Bagaimana supaya lu coba deh, apalagi generasi milenial, generasi Z gitu ya istilahnya. Ya udah berusaha untuk bersabar dulu. Bukankah strategi terbaik untuk mengalahkan musuh ibarat di medan perang adalah ya strateginya semakin baik, semakin matang, semakin dalam. Itu aja. Kalau lo jengah sama pemerintahan hari ini, ya lo jangan tiru caranya mereka. Putus rantai-rantai yang menghasilkan buah yang busuk. Lihat, oh penguasa hari ini begini ya, zolim ya. Akarnya di mana sih? Cari tahu, tracking. Cari akarnya sampai kemana. Oh, waktu sekolah, kalau ujian, ya jangan nyontek. Itu kan latih kejujuran. Jangan ngebet. Kalau dikasih uang SPP untuk bayaran, ya dibayarin, jangan dipakai. Kalau uang bayarannya 1 juta, ya bilang 1 juta ke orang tua, jangan dilebihin. Itu, mau ngelamar kerja, ya ngelamar. Menurut kemampuan lu. Kalau lu nggak mampu, ya nggak usah nyogok. Nggak usah nyuap dan lain-lain sebagainya yang bisa gue breakdown di sini tapi nggak kepikiran, mohon maaf, dan gue takut banyak yang baper. Itu aja dulu lu pikir. Kalau untuk mengentaskan akar ini termasuk akar ya, orang nggak bisa. Lu sebagai generasi muda milenial Z nggak bisa, ya akan terus seperti ini, bahkan semakin buruk seiring berkembangnya zaman. Mana yang katanya hari ini teknologi membuat manusia hari ini semakin maju? Apanya yang maju? Teknologinya, manusianya semakin, mohon maaf, biadab. Artinya,
Mulailah dari diri sendiri. Latihlah diri untuk jujur. Latihlah diri untuk amanah jadi orang, bahkan hal-hal yang kecil. Itu. Dan banyak tarbiyahnya, banyak pelajarannya yang bisa kita angkat. Bagaimana kita supaya jujur, terbiasa amanah, dan lain sebagainya. Kalau kita dikasih amanah untuk pemimpin, misalkan kayak jadi ketua kelas gitu ya, kita harus bisa adil, kita harus bisa bijaksana, atau yang lebih tinggi lagi kalau di dalam organisasi sekolah itu ada OSIS, di organisasi kuliah ada lagi yang lebih tinggi lagi. Kalau udah dikasih jabatan di suatu organisasi, coba lu latih diri untuk bisa ya jadi pemimpin yang benar gitu loh. Adil, bijaksana, terus jujur, amanah, dan lain sebagainya. Itu.